Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, harapan dan doa saya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang kisah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdakwah pada suatu kaum. Di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan nama-nama nabinya, dan disebut juga nama kaumnya. Tapi ternyata ada salah satu ayat di Al-Quran nih yang hanya menyebutkan nama kaumnya saja, tapi tidak disebutkan siapa nama nabi yang diutusnya, yaitu Ashabul Rosh. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Ashabul Rosh ini disebutkan sebanyak 2 kali, masing-masing terdapat pada surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Qaf ayat ke-12. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Tsamud dan penduduk Rosh serta banyak lagi generasi di antara kaum itu. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 38. Kalau kita lihat dari ayat itu, kaum Ad jelas adalah kaumnya Nabi Hud, dan kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh. Sedangkan, Rosh tidak dijelaskan nama-nama nabi yang diutus ke sana, namun, ada beberapa hadis yang bercerita tentang kisah penduduk Rosh ini, meskipun memang tidak ada riwayat hadis yang sahih. Akan tetapi, kisah ini ada di banyak riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW, dan juga ada beberapa kisahnya yang berasal dari peneliti sejarah Muslim. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Hanzalah dan Ashabul Rosh. Nabi Hanzalah hidup sezaman dengan Raja Zulkarnain dan Nabiullah Khidir. Artinya, beliau hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Itu berarti 500 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Nabi Hanzalah merupakan keturunan dari Yahuda, yang berarti beliau nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Silsilahnya adalah Hanzalah bin Sofwan bin Al-Harits bin Al-Qahtan. Kisahnya begini teman-teman, Nabi Hanzalah diutus kepada suatu kaum yang bernama penduduk Rosh, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ashabul Rosh. Nah, Ashabul Rosh ini adalah orang-orang yang tersisa dari kaum Tsamudnya Nabi Saleh. Kita pernah membahas adab kaum Tsamud ini di video beberapa waktu lalu. Jadi ketika itu, adab yang membinasakan kaum Tsamud, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan kaum Tsamud ini dengan suara teriakan malaikat Jibril, yang mengakibatkan seluruh penduduk kaum Tsamud ini mati. Nah, ternyata ada beberapa orang dari kaum Tsamud ini yang selamat dari malapetaka itu. Kemudian, sisa-sisa orang kaum Tsamud ini beranak pinak hingga membentuk peradaban baru yang dinamakan dengan Ashabul Rosh. Ashab atau Ashabul berarti penduduk atau penghuni, dan Rosh memiliki arti sumur lama. Ada juga yang mengartikan Rosh sebagai telaga yang sudah kering airnya. Kisah tentang Nabi Hanzalah dan kaum ini terbagi menjadi 2 cerita besar. Yang pertama, kisah tentang Nabi Hanzalah dan burung angkot, dan yang kedua, kisah tentang Ashabul Rosh yang menyembah pohon keramat. Pertama, kita akan mengisahkan tentang Nabi Hanzalah dan burung angkot terlebih dahulu. Kisah ini diceritakan oleh Imam Abu Al-Hasan, atau yang lebih dikenal dengan julukan Imam Al-Kisah. Ia tinggal di wilayah Hadramaut, Yaman. Di kota ini terdapat pepohonan buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Nah, di kampung ini ada sebuah gunung yang bernama Gunung Falak. Gunung Falak adalah rumah bagi sebagian besar jenis burung-burung. Artinya, di Gunung Falak ini ada banyak sekali jenis burung yang membuat sarang mereka di sana. Dan ada satu jenis burung yang cukup menarik perhatian di sana. Burung ini bernama burung angkot, memiliki arti berleher panjang. Ciri-ciri burung ini adalah memiliki ukuran yang sangat besar. Tak ada yang tahu pasti berapa meter ukuran burung ini, tapi dikisahkan apabila burung ini terbang, sayapnya mampu menutupi matahari seperti awan. Jadi kalau burung ini sedang terbang di atas kita, situasi di sekitar menjadi gelap, karena sayap besar dari burung ini menutupi sinar matahari. Kemudian, burung angkot ini teman-teman punya leher yang panjang, seperti leher unta. Makanya, makna angkot adalah berleher panjang. Dan uniknya, burung ini juga punya 4 buah sayap, yang 2 berukuran besar dan 2-nya lagi berukuran kecil. Burung angkot ini menjadi hewan mitologi dalam Islam dan masih misterius tentang keberadaannya. Burung angkot ini adalah hewan pemakan daging. Dia biasa memakan bangkai sapi, kambing, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya. Cengkeraman kakinya mampu mengangkat seekor gajah yang memiliki bobot sekitar 4 ton ke atas Gunung Falak demi memberi makan anak-anaknya di puncak gunung itu. Keberadaan burung ini tidaklah mengganggu penduduk dari Ashabul Rosh, karena dia hanya makan bangkai hewan saja. Tapi entah apa yang terjadi, pada suatu hari tiba burung ini memangsa anak-anak kecil dari kaum Rosh ini. Jadi ketika itu, mulailah penduduk kaum Rosh ini menjadi takut dengan burung ini. Mereka menjaga anak-anak mereka untuk tidak bermain di luar rumah supaya tidak dimangsa burung ini. Akhirnya, karena setiap hari penduduk Rosh dihantui ketakutan dari burung angkot pemangsa anak-anak ini, kaum ini pun pergi menemui Nabi Hanzalah. Mereka berkata, "Wahai Nabiullah,
Setiap hari kami gelisah karena dihantui ketakutan dari seekor burung raksasa yang memangsa anak-anak kami. Nabi Hanzalah berkata, "Lalu kalian ingin aku menangkap burung itu?" Kemudian penduduk Quraisy ini berkata, "Bisakah engkau berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung itu?" Lalu mendengar permintaan dari kaumnya, Nabi Hanzalah pun mencoba menolongnya, tetapi dengan sebuah syarat. Nabi Hanzalah berkata, "Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan burung itu atas izinnya. Tetapi jika burung itu telah musnah, berjanjilah kalian kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan sesembahan berhala kalian, dan bertakwalah kalian dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, kaum Quraisy pun berjanji pada saat itu untuk meninggalkan berhala sesembahan mereka jika burung angkot itu musnah, pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Dan tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengijabah doa utusannya ini. Tiba-tiba burung angkot terbakar, diikuti dengan seluruh anak-anaknya, hingga burung itu pun mati dan langsung punah saat itu juga. Kaum Quraisy pun yang menyaksikan kejadian itu menjadi senang dan tidak lagi dihantui rasa takut akan burung raksasa tersebut. Dan sesuai dengan janjinya kepada Nabi Hanzalah, kaum Quraisy saat itu mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala sesembahan mereka. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan menceritakan bagian keduanya. Kisah kedua yang akan diceritakan kali ini, ada khilaf dari para ulama. Apakah kejadiannya setelah peristiwa burung angkot, ataukah sebelumnya? Tapi pada intinya, kita akan menceritakan secara berurutan saja, agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengambil ibrahnya dari kisah kali ini. Cerita kedua, setelah kira-kira 1 atau 2 tahun kaum Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala sesembahan mereka, mereka pun mulai kembali lagi mencari berhala baru. Kalau bahasa modernnya, kaum ini kembali ke setelan pabrik. Awalnya, kaum ini kan menyembah patung-patung dan api, atau matahari. Saat itu mereka punya berhala baru. Berhala mereka ini adalah sebuah pohon besar tua yang ada di perkampungan mereka. Pohon ini bernama pohon Sanaubar, atau dalam bahasa lain Syahdira, yang memiliki arti raja pohon. Pohon ini teman-teman sejenis dengan pohon pinus yang di bawah pohon ini terdapat seperti mata air yang memancar seolah-olah air itu dihasilkan dari pohon ini. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Alasan kenapa mereka menyembah pohon ini adalah karena yang menanam pohon Sanaubar ini bukan orang sembarangan. Yang menanam adalah Yafid bin Nuh, yang merupakan salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan, pohon Sanaubar ini ditanam Yafid ketika mereka turun dari kapal atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam pasca banjir bandang yang membinasakan seluruh kehidupan. Selain itu, kaum Quraisy juga memberikan larangan-larangan terkait pohon yang dikeramatkan ini. Nah, karena ada aliran air seperti sungai kecil yang terlihat seperti bermuara dari pohon besar ini, ketika itu diadakan larangan bahwasanya penduduk beserta hewan ternak dilarang minum atau mengambil air dari sungai itu. Jika ketahuan ada yang melakukannya, maka hukumannya harus dibunuh. Karena kaum Quraisy meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat, atau yang memiliki arti kehidupan ketuhanan, sehingga diberikan larangan kepada siapapun untuk tidak mengganggu dan mengambil manfaat dari pohon keramat itu. Teman-teman, keseimbangan, sebulan sekali kaum Quraisy ini membuat semacam hari besar, atau perayaan mereka. Jadi pada hari itu, mereka keluar menuju pohon ini dengan membawa hewan-hewan yang telah disembelih, dan membakarnya di depan pohon Sanaubar itu. Kemudian, ketika asap bakaran itu sudah membumbung tinggi di langit, mereka mulai bersujud kepada pohon itu, lalu mereka menangis dan membuat permohonan-permohonan, hingga pohon ini pun mengeluarkan suara yang menjawab langsung doa dari kaum ini. Padahal mereka sebenarnya tak sadar sedang dibohongi oleh syaitan. Karena hakikatnya, suara yang mereka dengar itu bukanlah berasal dari pohon besar ini, melainkan syaitanlah yang berbicara kepada mereka dari balik pohon Sanaubar ini. Pohon besar Sanaubar ini disembah oleh kaum Roshi yang terbagi menjadi 12 desa. Desa itu bernama Oban, Ozan, Bahman, Isfan, Parwadin, Ordi, Basit, Hordat, Murdat, Tir, dan Syahrir. Nama-nama desa kaum Roshi itu yang kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Nah, karena ke-12 desa ini sering berkumpul di pohon besar Sanaubar itu, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menanam pohon Sanaubar dengan jenis yang sama di desa mereka masing-masing. Akhirnya, masing-masing desa bisa menyembah pohon mereka masing-masing. Lalu Nabi Hanzalah yang melihat kaumnya telah murtad lagi, beliau pun pergi mendatangi mereka dan mengingatkan tentang janji mereka, dan mendakwahi mereka semua untuk kembali menyembah Allah sebagai Tuhan pencipta segala. Tapi ketika itu, kaum Quraisy ini tak mau mendengar peringatan dari Nabi mereka, dan bahkan mereka menganggap keberadaan Nabi Hanzalah di tengah-tengah mereka hanya bersifat mengganggu kekhusyukan mereka dalam menyembah pohon Sanaubar itu.
Akhirnya, karena mengetahui kaumnya tak mau mendengar seruan yang disampaikan, Nabi Hanzalah pada suatu hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanaubar yang disembah oleh kaumnya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan cepat mengabulkan doa dari Nabi Hanzalah. Hingga pada suatu hari, perlahan-lahan semua pohon sanaubar mulai layu daunnya dan lambat laun seluruh pohon-pohon tersebut mati. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, ketika mengetahui pohon berhala yang mereka sembah mati, orang-orang kaum Ros ini mulai menjadi marah. Mereka berkata, ini pasti ulah dari Hanzalah. Dia pasti mendoakan supaya pohon ini mati. Lalu beberapa orang kaum mulai bermusyawarah. Mereka menyusun rencana pembunuhan kepada Nabi Hanzalah. Tapi mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan cara perlahan. Artinya, mereka ketika itu tak ingin langsung membunuh Nabi Hanzalah. Mereka mau Nabi Hanzalah ini mati dalam keadaan tersiksa. Nah, karena arti dari Ros adalah sumur lama, makanya di daerah tersebut ada banyak sumur yang telah kering. Mereka pun berniat memasukkan Nabi Hanzalah ke dalam sumur kering tersebut. Maka pada suatu hari, ditangkaplah Nabi Hanzalah oleh orang-orang ini. Kemudian beliau diseret dan dimasukkan ke dalam salah satu sumur kering tersebut. Kemudian di atas sumur tersebut ditutup dengan sebuah batu besar dan hanya menyisakan sedikit lubang saja sebagai udara dan pencahayaan di siang hari. Orang-orang dari kaum Ros berharap supaya Nabi Hanzalah mati kelaparan di bawah sana. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya di waktu yang tepat. Dari sekian banyak penduduk Ros yang didakwahi Nabi Hanzalah, ternyata hanya ada satu orang saja yang menerima dakwahnya. Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari kalangan budak berkulit hitam. Ketika Nabi Hanzalah diseret dan dimasukkan ke dalam sumur, rupanya dari kejauhan budak hitam ini secara diam-diam menyaksikannya. Mengetahui bahwa nabinya dimasukkan ke dalam sumur, budak ini pun berinisiatif untuk memberi makannya setiap hari supaya nabinya tetap hidup di bawah tanah. Jadi teman-teman, karena budak hitam ini miskin dan tak punya uang untuk membeli makanan supaya diberikan kepada Nabi Hanzalah, maka budak ini pun mencari kayu bakar di hutan dan dijualnya di pasar. Kemudian setelah dia mendapatkan uang, dia pun membelikannya makanan lalu membawa makanan tersebut ke lubang itu dan diberikan kepada nabinya. Hal ini terus budak hitam ini lakukan setiap hari agar nabinya tak mati kelaparan. Sekian lama dia melakukan hal seperti itu, hingga pada suatu hari ketika budak ini hendak mencari kayu bakar di hutan, dia pun merasa kelelahan. Dia ingin tidur sebentar, maka budak ini berbaring, dan mulailah ia tidur. Di dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat budak hitam ini tidur selama 14 tahun lamanya. Ketika budak ini terbangun dari tidurnya, dia merasa ketika itu dia hanya tidur setengah hari saja. Kemudian dia meneruskan mencari kayu bakar. Maka kemudian dia ke pasar, dijuallah kayu bakar itu dan dibelikan makanan seperti biasa. Makanan itu langsung dia antar ke sumur Nabi Hanzalah. Ketika sudah mau sampai sumur, budak ini bingung karena ternyata sumur tempat Nabi Hanzalah dikurung tidak ada. Dan kondisi daerah sekitar situ semuanya sudah berubah. Nah, untuk kisah akhir dari Ashabul Rus ini, terdapat dua pendapat. Yang pertama, ketika si budak tidur selama 14 tahun, saat itu kaum ini sedang mengadakan ritual di pohon keramat itu. Lalu mereka pun tiba-tiba semuanya terdiam dan beramai-ramai melihat ke arah langit. Karena saat itu tiba langit berubah menjadi gelap. Saat itu pula keluar lahar panas dari dalam tanah. Kemudian di langit pun tiba ada banyak sekali bola-bola api yang menghantam seluruh orang-orang di kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adab mereka dengan adab yang luar biasa ketika mereka mendustakan nabinya. Akhirnya kemudian tak ada lagi yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Dan yang selamat adalah budak yang tertidur di hutan tadi, satu-satunya pengikut dari nabi ini. Dan dalam kisah yang kedua, ketika si budak ini tertidur dan ketika kaum ini akan ditimpa azab, maka kemudian kaum ini sadar bahwasanya nabi yang mereka masukkan ke dalam sumur itu benar. Lalu mereka buru-buru angkat nabi itu untuk kemudian beriman kepada nabi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak jadi ditimpakan kepada kaum ini hingga semuanya beriman pada saat itu. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, kisah Ashabul Ros ini tidak memiliki riwayat yang jelas. Makanya kenapa bisa ada dua versi yang berbeda? Dikarenakan kisah ini berasal dari para ahli sejarah yang berusaha menyatukan antara potongan kisah satu dengan kisah lainnya, maka dirangkum dan dijadikan sebuah cerita. Jadi itulah kisah tentang kisah Nabi Hanzalah dan Ashabul Ros. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.